hafadzal muhtaramin, katur para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, dumateng pimpinan cabang JGHNU Kabupaten Malang, baik dari Majelis Ilmi maupun Dewan Organisasi, khususnya Ketua JGH Ustaz Abdul Aziz, dan juga kepada para tamu, khususnya tamu istimewa saya dari Fasih Forum Silaturahim Hufat Malang Raya, dan juga para calon tamu Allah dalam jamaah umrah Bulilis yang ikut ke IMAP Malang. Kemudian tidak lupa juga para panjenengan sedaya, para pecinta-pecinta Al-Quran yang kelak mendapat syafaat dari Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pengurus PAC yang baru terbentuk di Kecamatan Bululawang dan PAC yang lain yang sempat hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Pertama, kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih diberikan siha wa afiat, diberikan nikmat teragung berupa iman wal Islam. Khususnya hari ini kita luapkan cinta kepada Al-Quran. Sabda Rasulullah, man ahabbal Quran falyubshir, barang siapa cinta Al-Quran maka bergembiralah. Sebab termasuk pecinta-pecinta Al-Quran yang kerap dari Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua mampu memantaskan diri dari umat beliau dan termasuk min ahli syafaati. Di waktu yang singkat ini, semestinya itu disuruh istirahat total, tapi kegiatan malah total. Sudah kegiatan ketiga ini di Bululawang, alhamdulillah bisa terlaksana. Tapi segera bergeser ke rumah, ada kegiatan lagi. Ini semoga doakan sakit sehat, sakit terus iman, barengi panjenengan sedaya sakit khidmat dumateng Al-Quran. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Itu menjelaskan orang-orang Yahudi. Sebagian dari orang Yahudi itu ada orang-orang yang ummiyun, yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui kitab Taurat, illa amaniya, kecuali amanya al-abatil wal akadzib allati talqahu ahbaruhum. Di kebatilan-kebatilan, kebohongan-kebohongan yang diberikan para ulama-ulama mereka. Nanti yang disampaikan orang-orang Yahudi yang buta huruf, mereka yang dibaca mereka adalah kebohongan-kebohongan, kebatilan-kebatilan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali hanya berprasangka. Itu ilmunya bukan an yakinin tapi an dhonnin. Nah, dari ayat ini ada satu tafsir yang berbeda. Semua mufassir, tafsir Jalalain dan tafsir yang lain tafsir seperti itu. Tapi ada tafsir dari Imam Al-Baghawi berbeda, karena ada rujukannya, merujuk pada qiraatnya Abu Ja'far. Abu Ja'far baca dengan wa minhumu ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhumu illa yadhunnun. Bukan amaniya tapi amaniya biwari tasdid. Amaniya artinya ayat tilawah. Jadi kalau diterjemah dalam tafsir Al-Baghawi, sebagian dari orang Yahudi ada orang yang ummiyun. Siapa mereka? Orang yang tidak mengenal kitab Taurat kecuali hanya membacanya saja. Dan mereka dalam prasangka. Artinya apa? Orang yang hanya bisa membaca sesuatu tanpa mengetahui artinya disebut orang yang buta huruf. Nah, kita khawatir wis dijuluki hafizul Quran, hamilul Quran, tapi gak ngerti arti nih, masuk dalam kelompok orang-orang yang buta huruf. Yang kita khawatir seperti itu. Kalau pemberantasan ummi, pemberantasan buta huruf, maka diberantas umat ini dari tidak sekedar membaca Al-Quran. Karena kalau orang sekedar membaca Al-Quran, ilmu sewu, dan pidato nanti kata protes, tapi harus disampaikan. Kalau orang sekedar membaca Al-Quran, apal Quran itu barang yang mudah. Sing masalah itu orang nggak hafal Quran masalah. Karena Allah berkali-kali mengatakan
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Istifham bimakna al-amr. Jadi sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Loh, gampang itu berarti. Fahal min muddakir ay iddakir. Maka hafalkanlah Al-Quran itu. Itu terulang pimpinan tentang surat Al-Qamar itu. Nah itu diulang berkali kan begitu mudahnya orang hafal Quran. Kalau ada orang nggak hafal Quran, hafal Quran sampai gara-gara sibuk ini lupa Qurannya, itu berarti apa? Tidak melaksanakan menggunakan fasilitas Allah yang dipermudah Al-Quran untuk dihafalkan. Dan juga kalau merasa bangga dengan hafal Al-Quran, bukan kebanggaan yang patut dibanggakan. Barang gampang dibanggakan. Ada cilik-cilik akeh sing hafal Quran, lancar-lancar, sing tua-tua kalah nih. Anak kecil-kecil umur 7 tahun, dia tuh banyak sekarang sudah lancar dengan Al-Qur'annya. Bahkan saya yakin, umpomo hufat-hufat yang ada ini, itu ikut sing Ramadan apa namanya itu? Di RCTI itu namanya. Hafid Quran Indonesia paling kalah. Itu menunjukkan betapa gampang ngapal Al-Quran itu. Dan kalau membanggakan itu, Quran bukan hanya untuk dihafalkan. Apa tujuan dengan Al-Quran? Allah dawuh, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itulah maksud diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang saya turunkan, firman Allah, yang diberkahi Al-Quran itu tujuannya liyadabbaru ayatihi, agar mereka mampu tadabbur dengan Al-Quran, angen-angen, kemudian waliyatadzakkara, lebih berat lagi, agar mereka mampu tadzakkur. Kalau sudah mampu tadzakkur, baru digelari dengan ulul albab. Itu tujuan diturunkan, dan tidak mungkin orang akan bisa tadzakkur dan ta'ammul dengan tanpa mengetahui makna dari Al-Quran ini. Sehingga kita tidak pernah ada kata merasa puas dengan ilmu. Kayak urusan dunia monggo ningali ingkang ngandhapi awake dhewe. Kok wis duwe sepeda motor kadang-kadang, waduh, kancaku wis duwe mobil aku durung. Mboten ndelok sing ndukure. Duwe sepeda motor alhamdulillah, kancaku sik sepeda pancal ngoten. Duwe sepeda pancal alhamdulillah, kancaku gak duwe apa-apa blas. Sing gak iso pas delok iku duwe iso gak iso mlaku. Terus kita melihat yang lebih bawah, itu untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan ilmu, urusan ibadah, ampun ngantos melihat yang di bawahnya. Apalagi kita merasa pinter, mamdonna alimun fahuwa jahil. Ngerasa aku pinter, spontan jajan orang yang bodoh. Kita terus belajar, karena ulama tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Itu untuk urusan ilmu dilihat. Delok Pak Aziz hebat seperti itu, kapan saya seperti itu. Nah, itu delok sing ndukure. Ibadahnya belum kapan saya seperti itu terus kepingin, dan tidak ada kata selesai. Kok lek mengatakan biasa kanca-kanca matun di wisuda, alhamdulillah khatam, sudah saatnya untuk menikmati. Nah itu kalau saya itu kalau ngisi teng acara wisuda bisa sampaikan, wisuda bukan akhir perjalanan mencari ilmu, menjadi awal perjalanan mencari ilmu. Ya kan sering saya ceritakan tuh cerita tidak merasa puas itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika Allah dawuh fa idza faraghta fansab, bukan fa idza faraghta fastarih, enggak seperti itu. Itu fa idza faraghta fanam, enggak seperti itu. Tapi perintahnya fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai maka bangkit untuk yang berikutnya. Sampai kalau sudah selesai istirahatlah, enggak seperti itu. Tapi fa idza faraghta fansab. Itu dilaksanakan Rasulullah ketika beliau itu hijrah. Kalau Madinah itu, Mekah itu di selatannya Mekah, sebenarnya Madinah ya. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau ambil ke jalan ke selatan dulu, ke gua untuk mengecoh orang-orang kafir, orang Quraisy Mekah itu. Beliau ada di Jabal Thur. Dan beberapa saat beliau ketika berjalan ke Mekah, otomatis melewati arah yang lurus dengan Mekah. Pas lurus dengan Mekah ini, maka beliau tertegun lama. Corotnya ketenggengan. Tenggengan lapot karena beliau mau meninggalkan tanah yang sangat beliau cintai. Maka turun ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Dadi ijazah lek wong lunga kaji umrah itu teng Madinah nulis innalladzi farada kan balik malih. Sing badhe umrah niku geling-eling ae. Itu dicatet teng tembok, tapi nyatete kalian apa? Bayang-bayang ngoten niku. Itu ijazahnya seperti itu. Biar alhamdulillah dipraktekkan Bu Lilis bolak-balik umrah niki. Apa artinya?
Zat yang telah akan mengembalikan kamu pada tempat itu. Maka akhirnya Nabi ketika di Madinah bergelut, berkutat dengan memerangi orang kafir Quraisy. Terjadi apa? Fathu Makkah. Selama 8 tahun ada perang Badar, perang Uhud, sampai perang Ahzab dan seterusnya. Maka pada tahun 7 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasul itu mimpi melihat dalam mimpinya beliau bisa umroh dengan begitu amannya, semua sahabat sampai bisa gondol sampai mencukur rambutnya. Maka Rasul mengajak sahabatnya sekitar 14.000. Itu sahabat diajak untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Ambil mikot di Bir Ali, sampai Hudaybiyah dicegat sama orang kafir. Nggak boleh masuk. Sampai ada kabar Sayyidina Utsman itu dibunuh di Mekah, sampai jadi ada Bai'atul Ridwan dan seterusnya. Peristiwa itu kemudian maka Nabi memutuskan yang menguntungkan orang kafir, datanya Nabi tidak boleh umroh kecuali di tahun mendatang. Sekarang nggak boleh, harus pulang. Berat sahabat, Nabi kok ngalah di orang kafir ini. Umar bin Khattab sampai hampir tidak kuat. Tapi Rasul sudah tahu kenapa? Orang kafir janji seperingan apapun pasti mereka akan menyalahi janji. Ketika Fathu Makkah itu bukan Islam yang menyalahi, tapi mereka orang kafir Quraisy yang menyalahi janjinya. Akhirnya sampai terjadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jadi Fathu Makkah, akhirnya Mekah dikuasai, orang-orang kafir, orang musyrik dikeluarkan dari Mekah, benar-benar di Ka'bah sudah dihancurkan semua, sudah menjadi dikuasai Mekah, menjadi Fathu Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Enggak berarti Nabi itu pidato. Wahai sahabat, alhamdulillah kita sudah terpenuhi, saatnya kita menikmati hasil perjuangan kita. Betul nggak? Kau kan biasa ya. Mari laupo berhasil mesti alhamdulillah, bersyukur kita nikmati hasil perjuangan kita. Nabi nggak seperti itu. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah jadi Fathu Makkah, di bulan Syawal berangkat ke Hunain. Hanya apa? Tidak cukup Islam hanya sampai di Makkah, maka bangkit untuk lebih luas lagi dakwah Islamnya sampai datang kepada kita semua ini. Terus inspirasi yang seperti kita bangun. Hingga kita dalam masalah perjuangan, di dalam masalah ilmu, masalah ibadah, kita tidak ada kata selesai. Selesai satu, kita harus bangkit pada berikutnya. Sehingga masalah keilmuan sebetulnya seperti ini. Kalau Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus sholat, dan mereka menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang diberikan Allah kepada mereka, sirran wa alaniyatan, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka bisa mengatakan dagangan yang tidak akan hancur. Nah, ini yang dicermati. Lek terjemah ngoten tok kabeh saged. Tapi dicermati, kenapa fiilnya enggak sama? Innalladzina yatluna, fiil napa niku? Wa aqamu as-sholata, fiil madhi. Wa anfaqu mimma razaqnahum, fiil madhi. Kok mboten mudhari kabeh, mboten madhi kabeh ngoten. Maksudnya kalau kita yang buat kan, innalladzina yatluna kitaballah wa yuqimuna sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum. Ngoten mudhari kabeh atau madhi kabeh. Innalladzina talau kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu. Nah, itu ada dua arti. Mengapa dibedakan yang yatluna? Jadi kalau dalam kaidah nahwiyah, kalau suatu sudah terjadi kok menggunakan fi'il mudhari, maka punya faedah lil istimrar. Sesuatu belum terjadi kok sudah pakai fi'il madhi, faedah li tahaqqukil wuqu' dan seterusnya. Dan ini ada faedah tertentu. Dibedakan failnya karena ada itu adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tidak cukup sampai membaca, diwujudkan membacanya itu dengan iqamatus shalah wal infaq mimma razaqnahum. Iqamatus shalah mewakili ibadah individual, wal infaq mewakili ibadah sosial. Sehingga kalau orang merasa dia membaca kitab Allah, maka dia wujudkan ibadahnya semakin ditingkatkan. Kemudian ibadah sosialnya juga ditingkatkan. Itu baru bisa dikatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Tapi kalau orang selalu baca Quran tapi nggak ada pengaruhnya apa-apa, ya seakan tidak ada artinya. Di membaca diwujudkan.
Nah, bagaimana misalnya? Misalnya iqamatus shalah. Ini ada doanya Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana sih orang hafal Quran itu mestinya seperti apa? Beliau dawuh, yambaghi li hamilil Quran ay yu'rafa bilailihi idzan nasu naimuna wa binaharihi idzan nasu yuftiruna wa bihuznihi idzan nasu yafrahuna wa bibukaihi idzan nasu yadhakuna wa bikhushu'ihi idzan nasu yakhtaluna wa bisumtihi idzan nasu yakhuduna. Berarti terjemah paling gak cocok kabeh awake dhewe ini. Itu seyogyanya orang yang hamilul Quran itu dikenali dengan waktu malamnya. Ketika semua manusia tidur, lah orang hafal Quran podo turu nih. Nah, enggak seperti itu, harus dibedakan. Orang hafal Quran beda mereka. Loh, minimal kalau tidak bisa bangun seluruh malam, ya jangan kehilangan waktu sedikit sebelum subuh. Hafal Quran turune tangine subuh, ojo ngaku jadi hamilul Quran. Wa binahari idzan nasu yuftiruna. Dikira dengan waktu siangnya kita semua orang berbuka. Lah umum ini kabeh insyaallah Bu Lilis gak usah disano prasmanan. Lah ketika orang berbuka, orang yang hafal Quran itu poso kabeh. Lah berhubung gak melaksanakan ini alhamdulillah prasmanane payu ngoten. Kemudian wa bihuznihi idzan nasu napa? Yafrahuna. Dikenali dengan susahnya ketika semua orang bergembira. Ini nih, mau ngapal Quran itu susah ya Allah. Kalau menapal Quran ya Allah, Quran di dada saya ya Allah, tapi saya buat maksiat terus. Apa saya tidak melecehkan Al-Quran ya Allah? Jadi susah ya Allah. Kalau sampun hafal Quran, tapi kenyataannya saya tidak berbuat apa-apa untuk perjuangan ini. Ini susah. Ketika orang bergembira dia susah. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakuna. Dikenali dengan nangisnya kita semua orang tertawa. Allah kan dawuh, ana indal munkasirati qulubuhum lidzikri. Saya ada di sisinya orang yang hancur hatinya karena saya. Kok gak tahu nangis belas? Nah itu rodok masalah. Kok uripe guyu terus guyon terus gak pernah ada apa nangisnya. Nah, banyak tertawa itu Nabi dawuh, wala tuktsirid dhahka fa inna kathratad dhahki tumitul qalba. Kamu jangan memperbanyak tertawa karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Biasanya kan ngoten pengajian ngundang kiai biar untuk menghidupkan hatinya para jamaah ini. Tapi tidak guyon terus, akhirnya dipateni, maju uripno dipateni, mulai bedu kali apa-apa. Nah itu yang banyak. Nanti lek tertawa sekedarnya itu boleh, tapi kalau kathratad dhahki ya enggak boleh, itu tumitul qalba. Kan orang hafal Quran seperti itu. Kemudian wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtaluna. Dikira dengan khusyuknya ketika semua orang dengan gayanya yang macam-macam seperti itu, enggak ada khusyuknya dia. Khusyuknya terakhir wa bi sumtihi idzan nasu yakhuduna. Dan dengan diamnya kita semua orang menggunjing, dia itu diam. Ini sebenarnya orang yang memperbaiki kualitas ibadah individualnya. Dan juga harus memperbaiki kualitas ibadah sosialnya. Ini kita dawuh yang sangat frontal ya, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah seperti ini. La an alqakum fis suqi ahabbu ilayya min an alqakum fi zawiyatil masjid. Itu pada orang-orang hafal Quran. Kalau saya bertemu kamu di pasar, itu lebih menyenangkan hatiku daripada kamu di pojokane masjid. Ojo hafal Quran uripe di masjid terus. Jadi mabus warga itu gak mabus warga blas. Karena kita masuk surga itu bukan karena amal kita amali dewi awal dia timbang gak imbang belas dengan nikmatnya Allah. Kalau kita masuk surga itu semata-mata karena fadlnya Allah. Lu fadlnya Allah itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan dapat syafaat dari Rasulullah. Dan syafaat Rasulullah khusus juga pada orang yang diakui sebagai umatnya. Nabi dawuh, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minni. Barang siapa tidak peduli urusan kaum muslimin, dia tidak termasuk umatku. Kan bahaya seperti itu. Maka nang pasar nyambut gawe. Jangan sampai dalam sabda yang lain, dawuh yang lain Umar bin Khattab mengatakan, ya ma'syarul qurra, langsung ini bagi orang penghafal Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum fa innahu qad dhahara lakum thariq wa la takunu 'iyalan 'alan nas. Jadi kata Umar bin Khattab, wahai para penghafal Al-Quran, angkat kepala kamu. Ini ojo-ojo sini-sini. Menghafal Quran itu ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Keluarganya Allah dan keistimewaannya Allah. Di sini-sini kan gak pantas kalau dari Allah.
angkat kepala kamu karena sudah jelas jalan bagi kamu. Dan kamu jangan menjadi tanggungan para manusia. Biasanya kan kadang teng perumahan ono masjid, ngapa Quran kon ngimami di kono mulang, ben wulan wong urunan bayar. Lah itu la takunu iyalan 'alan nas. Jadi ketika siapa? Abdullah bin Abbas itu berguru pada Zaid bin Thabit. Jadi Abdullah bin Abbas itu nyekel memegangi kendaraannya. Zaid bin Thabit sungkan, Abdullah itu orang mulia, itu masuk ahlul baitnya Rasulullah. Nyekel jangan begini. Maka kata Abdullah bin Abbas, inilah keadaannya manusia dengan para kiainya. Maka kemudian tangannya Abdullah bin Abbas diambil oleh Zaid bin Thabit, dicium tangan itu. Oh, ini sungkan malih. Maka kata-kata Zaid bin Thabit, inilah keadaan orang dengan ahlul baitnya Rasulullah. Nah, kemudian beliau dawuh, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Jangan golek ilmu sini, jangan teng napa? Dalam kiai gak kiai ini sing diundang. Tapi lek kiai gak diundang ya eman-eman kadang-kadang ngoten. Padahal dawuh beliau al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Nah, artinya apa? Kita memperbaiki ibadah sosial kita. Kita saat ini seperti ini. Kita sudah berbuat apa untuk umat ini? Maka kita perbaiki, itu baru yatsluna kitaballah. Dalam pendapat yang lain kenapa dibedakan fiilnya ini? Dan satu artinya apa? Semua ibadah iqamatus sholat dan infak semua harus berdasarkan pada ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sehingga ini yang disebut dengan ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Kita punya ilmu baca Al-Quran, kita amalkan dengan tindakan yang nyata, dan setiap kita beramal pasti berdasarkan dengan ilmu. Nah, itulah keadaan orang-orang yang hafal Quran. Sehingga lagi kalau kita itu bangga dengan khatam Quran, hafal Quran. Itu terang dengan si apar 1/20 Al-Quran kan gitu. Itu kalau kita kembali pada Syatibiyah dan Durrah. Di qiraah yang mutawatir itu ada 20 qiraat. Jenengan apal riwayat Hafiz, berarti jenengan apal 1/20 Al-Quran. Kalau kita merujuk pada Thayyibatun Nashr, Qiraatul Asr Al-Kubra, setiap rawi ada 2 thariqah. Berarti si apal 1/40 Quran. Apal 1/40 kok bangga. Makanya kita itu belum ada kebanggaan apa-apa. Untuk ilmu kita terus kepingin dan terus meningkat keilmuan kita. Tidak pernah merasa puas. Maka itu kita ngaji dalam ikhtiar, kita sami-sami kita itu musyawarah saling menambah keilmuan. Dan nanti ini sering-sering kalau ulang, coba ngene teng surat Al-Baqarah. Itu Allah menjelaskan sifatnya orang yang bertakwa. Apa sifatnya pertama? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu orang-orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan Nabi Muhammad. Kitab apa itu? Kitab Al-Qur'an. Dan jangan ditanggung mesti muni percaya. Percaya dengan Al-Qur'an percaya. Kalau kita mesti mengaku percaya padahal bagaimana syaratnya orang diakui iman pada Al-Qur'an? Itu disebutkan pada firman Allah seperti ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Di lek bocone ngeten salah artine. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Artine salah. Kan teng Jalalain mawon. Yatlunahu haqqa itu hal. Khobarnya alladzina ataina, khobarnya ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan hakut tilawah, maka mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Tidak percaya pada Al-Quran harus yatslunahu haqqa tilawati. Apa yatslunahu haqqa tilawati? Ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Harus bersatu antara lisan, akal dan hati. Mari jangan ningali teng munjid, kamus munjid. Qoro'a artinya apa? Dhamma. Qoro'a itu artinya dhamma, mengumpulkan. Jadi yatslunahu haqqa tilawatih ay ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Jadi lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Atau dalam bahasanya Imam Ghazali, fahaddzul lisan tashihul huruf bitartil, fahadzul aql tarjamatul ma'ani, fahadzul qalb
al-itti'am wal inzijar. Di bagian dari lisan adalah mentasihkan huruf Al-Quran dengan cara tartil. Bagian dari akal menerjemahkan makna-maknanya. Bagian dari adalah mengambil nasihat, mengambil pelajaran. Nah, ini ditafsiri tentang ittihafnya. Dan Az-Zabidi dalam Ittihafus Sadadil Muttaqin itu dakwakan ngeten. Inna man kana qablakum ra'au al-Qur'an rasail min rabbihim fayatabbarunaha bil-laili wa yunfidhunaha bin-nahar. Jadi orang-orang sebelum kamu itu menganggap Quran di surat-surat cinta dari Tuhannya. Kan pernah terima surat cinta loh, mboten? Jadi kalau surat cinta ya Allah, kadang disemprot parfum di tempat yang bagus. Tadi kok tapi tidak disemprot parfum, pelaksanaan perintah enggak dilaksanakan ya Allah. Itu mereka menganggap Quran di rosail, surat-surat cinta dari Tuhannya. Sepanjang malam ditadaburi. Dan kemudian wayum fidhunaha bin, nah dilaksanakan di waktu siang. Itu makna dari hakut tilawah. Dan kita mungkin sampai di tartil masih belum. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid itu tartil adalah mentajwidkan hurufnya dan tahu tempat-tempatnya wakaf. Salah wakaf dan salah makna. Contoh kecilin Quran itu saya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kan wonten sing macam-macam kaya ngoten niku. Iki contoh salah niku ditiraken. Kata dalam kitab Al-Waqf wal Ibtida' dalam Al-Muktafa karangannya Umar Ad-Dani dan kitab Manarul Huda dari Imam Al-Asmuni, Al-Masjid muridnya Umar Ad-Dani. Tapi kitabnya lebih dipakai Manarul Huda. Itu dituliskan la waqfa fi, enggak boleh wakaf di situ. Kenapa? Kalau wakaf di situ berarti orang munafik itu kalau ketemu orang iman jadi iman. Tapi ketemu orang kafir jadi kafir. Kan enggak seperti itu. Orang munafik kan ketemu orang iman kafir dan tetap kafir. Maka bacanya harus diwasolkan. Seperti itu masalah wakaf sedetil itu. Gitu. Coba maca ngeten iki. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wonten sing maca ngoten niku. Insyaallah kata. Nah itu kan kalau seperti itu kan akan memisah ataf dan maktuf alaih. Karena dipisah oleh jumlah muqtaridhah. Kita kan wa may yaghfiru dzunuba illa adalah jumlah muqtaridhah. Mesti kan fastaghfirudzin wa lam yusiru enggak bisa dipisahkan. Jadi orang-orang takwa itu mereka ketika berbuat fahisyah langsung ingat istighfar dan tidak menetapi dosa itu. Nah, dipisah dengan jumlah muqtaridhah wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kan dipisah itu akhirnya kita penggal-penggal seperti tadi memisah ataf dan maktuf alaih. Itu contoh masalah wakaf. Dan nanti imam-imam qiraat itu cara wakaf beda-beda. Kalau misalnya Imam Asim itu mencari bagusnya wakaf, Imam Nafi' mencari bagusnya ibtida'. Kalau Ibnu Katsir semua ayat harus berhenti, tengah ayat nggak boleh berhenti kecuali 3 tempat. Tadi akhir juz 8 benar. Wa aqsamul jannah. Dibaca sing hafal nih dengar. Qul innamal ayatu indallahi wa ma yusy'irukum innaha idza ja'at la yu'minun. Nah, innaha bukan annaha. Itu harus berarti wa ma yusy'irukum innaha idza ja'at la yu'minun. Dan ada walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi itu. Dan yang ketiga beliau wakaf dan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Selainnya kalau tidak di ayat enggak boleh berhenti. Tapi kalau ayat wajib berhenti. Itu dari cara wakafnya siapa? Ibnu Katsir. Dan sebenarnya seperti itu. Itu masalah al-waqfu wal ibtida'. Nah, sehingga kita untuk tartil kadang-kadang masih belum. Tartil ada 2 syatar. Satu adalah tajwidul huruf, syatar kedua adalah ma'rifatul wukuf, baru tartil. Kemudian kalau sudah itu kita harus makna tafsir. Kalau tak maknanya terjemah Al-Qur'an jelas tersesat. Ya banyak untuk penafsiran itu kita tidak boleh bertumpu pada makna yang zahir. Makna yang zahir itu
gak ditafsiri ya bingung. Banyak seperti ini ya. Kalau contoh akhir ngeten. Ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, kata Khidir, kenapa perahu tadi itu saya rusak? Karena di depan, wa kana wara'ahum, belakang kan? Di mana wa kana amamahum, di depan sana itu ada raja yang bengis. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang raja itu merampas semua perahu dengan paksa. Nah, buat apa dirusak itu semua perahu dirampas? Paham ya? Kan semua perahu kan dirampas. Jadi yang kalau semua berarti kan baik dan jelek semua dirampas. Nah, kenapa dirusak, dicacatkan oleh Khidir? Kan dibuang. Wa kana wara'u maliku ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghasba. Nah, dibuang solihah seperti itu. Itu banyak pembuangan kalimat di dalam Al-Quran. Sehingga kita nggak bisa bertemu hanya dengan terjemah yang letter-letter, tapi harus dengan penafsiran dari para ahli tafsir. Sekarang ada tafsir majazan, bukan hakikatan. Untuk tafsir majazan, untuk tafsir yang ulama-ulama yang sebelumnya. Nah, itu untuk kemudian belum lagi untuk apa nih? Yang ketiga itu al-itti'al wal inzijar, mengambil nasihat dari apa yang kita baca. Bukan jelas suatu hal, maka itu dipadukan. Jadi di tartil itu tajwidul huruf, kemudian di tarjamatul ma'ani, kemudian di al-itti'al wal inzijar. Itu untuk membaca Al-Qur'an. Sehingga intinya kula kali panjenengan sik waduh banget. Kalau kita menyangka kita itu alim, nggih wau kula aturaken, man dzanna annahu alimun fahuwa jahil. Ngaji-ngaji barang apa aku masih gak ngaji wis payu waktu itu. Masih apa jenenge aku ngene tok iki wis kabeh wong sebodoh mbek. Lah itu menyangka aku apa sing gak ro aku iki. Lah itu maka spontan dia akan menjadi orang yang bodoh. Kita semua itu adalah tidak ada yang kita masih kurang dan kurang. Nah, itu butuh untuk ngaji. Dan ini dulu tuh rencananya kita sudah selesai dalam pembahasan tajwid, kita beralih pada kita baca setiap pertemuan ada makro, kemudian kita wakaf yang tepat di mana, maknanya seperti apa kita mengetahui, minimal makna yang bisa kita ambil iktibar. Tapi ini waktu ini pun telas. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita model seperti itu. Nanti kita baca satu makro itu kita musyawarah wakaf yang tepat nanti di mana, artinya seperti apa, kita akan seperti itu selamanya. Dan kalau memungkinkan kita pelajari betul sekalian dengan qiraatnya. Dan qiraat itu macam-macam. Lo mau ngeten ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Itu Abu Ja'far. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dalam qiraat yang qiraatul asr surah. Aku berani wonten ngeten. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kok ketemu alif kok dibaca dawa. Itu qiraatnya Imam Hamzah. Kalau ada la amala inna dibaca dengan tawassut dengan 4 harokat. Karena seperti ini lagi. Itu umut buat ngimami sah. Ini masih mutawatir. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Usung maca ngoten kabeh selain Azraq dari Waras, Syu'bah, Hamzah, Kisah. Yang lain boleh baca seperti itu. Hafaz boleh seperti itu. Jadi ada kata malih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dari Yakub. Ini kok ngimami sah karena itu masih mutawatir. Dan seperti itu nanti akan kita sedikit singgung-singgung masalah qiraatnya. Lanjutan kerso. Ini kita
ngaji kita baca makro, kita tepatkan tajwidnya, waqaf tidaknya, dan sekaligus kita fahami sedikit maknanya, kalau perlu ditambah dengan qiraatnya. Itu setiap pertemuan kita musyawarah seperti itu. Ya, musyawarah ini saling dari dua arah, pun dari kuloto. Ini untuk ngaji Al-Quran, karena pembahasan tajwid dan kemarin sudah selesai, mulai dari semua hukumnya, maksudnya dan sifatnya. Mboten mawon ngapunten iki saged mungkin kekadang kalau nyampeaken mugi-mugi wonten manfaatipun.